Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbak De ini. Hari ini Mbak De kelihatan sedikit mungkin ekstrim tempatnya di mana gitu guys. Ini Mbak De lagi ngunjungin seorang sahabat yang beliau ini ada usaha kecil-kecilan untuk melayani orang-orang Indonesia gitu guys. Tapi ini guys tercantum gitu, jadi nggak gelap-gelapan gitu guys, jadi tidak perlu diragukan. Jadi di sini Mbak De mau belanja dan Mbak De pesen tempe guys. Jadi karena cari tempe itu susah guys, di mana-mana tuh tempe habis karena mereka yang bukan toko Indonesia itu kulaannya nggak banyak, jadi mereka takut nggak laku, jadi tiap tempe datang langsung diserbu orang Indonesia, habis guys. Jadi Mbak De nggak kebagian. Nah hari ini Mbak De pesan sama sahabat Mbak De, yaitu tadi yang Mbak De sudah bilang dia punya usaha ya mulai gitu guys, bukan kecil-kecilan sih, lumayan juga. Jadi barang-barang Indonesia nih guys, tuh nih salah satunya di regalnya kayak gini yang mau dijual. Ini bukan mau mengiklankan merek-merek, tapi barangnya kayak gini guys ya, boleh tuh dekat. Nah ini di Jerman itu di bawah rumah, jadi ada ini, jadi tokonya kayak gini guys, di bawah tanah, di bawah rumah tapi di bawah gitu loh. Bahasa Indonesianya apa sih keller itu? Bahasa Indonesia ya ruangan bawah tanah. Ruangan bawah tanah. Oke guys, jadi karena nggak ngerti bahasa Indonesianya apa nih guys, kenalin nih yang punya. Halo, nih guys, tuh kenal. Tuh ini juga sebenarnya seorang YouTuber juga, mungkin suatu saat Mbak De akan kenalin sama rekan-rekan semua yang di luar sana, pasti bisa kenal. Jadi beliau ini juga di Jerman, jadi siapa yang mau berteman, nama YouTube-nya apa? Darah Aceh dari Jerman. Darah Aceh dari Jerman, karena beliau ini orang dari Aceh guys. Jadi salam ya buat yang tinggal di Aceh, jadi bisa di kepo-kepoin gitu channelnya guys, ngapain aja beliau ini gitu. Nah saat ini beliau lagi mau usaha, bukan usaha, sudah usaha ya? Udah berapa lama nih? Sudah sekitar setengah tahun yang lalu. Masih baru sih. Masih baru. Merintis. Mudah-mudahan ya guys, bantu doa, mudah-mudahan usahanya ini lancar dan berhasil gitu ya guys ya. Selain nge-YouTube juga ada usaha dolar beneran yang dia cari gitu guys ya. Jadi dagangannya nih kulaan dari mana? Ini barang ini sebenarnya asli dari Indonesia. Ya. Terus dari Indonesia diimpor ke Holland dulu. Terus saya sudah ada supplier saya sendiri dari Holland, mereka terus kirim ke Jerman langsung ke rumah. Gitu. Ya. Jadi dagangannya ini barang-barang yang kering ya, jadi bukan kayak makanan jadi itu nggak ada ya. Jarang banget, soalnya kalau makanan kering itu kan resikonya lebih kurang ya. Karena kalau makanan kering itu kan kalau valid tanggal validnya itu kan lama, sampai paling minimal setengah tahun sampai setahun gitu. Jadi resikonya lebih kurang gitu. Makanya saya lebih suka jual barang yang kering gitu. Ada juga kadang-kadang makanan yang sudah siap dimakan saya jual, tapi itu berupa ekspres, seperti misalnya jengkol, teri Medan gitu, itu harus langsung melalui pesawat, terus cepat nyampe dalam jangka waktu 1 minggu tuh sudah nyampe ke Jerman gitu. Gitu ya. Ini guys gitu. yang Mbak De pernah ceritain, jengkolnya tuh luar biasa, enak gitu ya. Ya dari beliau ini, jadi jengkolnya tuh luar biasa enaknya, kenyal-kenyal gitu guys. Terus satu pertanyaan nih, ada pertanyaan maksudnya, kenapa sekarang di masa pandemi kok jualan maksudnya baru mulai sih mau gitu loh jualan usaha mau dagang ya barang-barang. Karena gini ya, di masa pandemi itu semua aktivitas itu kan dihentikan. Kalau kita mau holiday juga dibatasi ya gitu. Jadi dulunya juga ekstrimnya baru ada pandemi itu kan banyak toko-toko yang tutup kan, terus ya kecuali ini ya
Lebensmittel. Lebensmittel itu bahan makanan itu memang Makanan tetap pokok. buka ya gitu. Iya, iya. Ya, karena mungkin saya kalau di masa pandemi itu lebih banyak waktu. Dulunya saya suka traveling ya, hobi juga. Jadi kalian kalau misalnya mengikuti YouTube channel saya ya, temanya kebanyakan traveling gitu. Jadi saya dulu ya sering traveling terus gitu. Kerja juga pasti dong. Jadi gimana menghasilkan duitnya dari mana? Tapi di masa pandemi itu yang lebih banyak waktu, lebih banyak di rumah gitu. Jadi makanya saya memulai sesuatu yang baru dengan jualan makanan Indonesia gitu. Luar biasa. Jadi gini guys, yang aku lupa tadi ngomong, jadi beliau ini jualannya tuh online guys. Jadi lebih praktis. Jadi kapan aja tuh bisa dilayani gitu ya. Iya betul. Jadi ini Mbok De datang ke sini ini karena Mbok De kenal dekat dan boleh dibilang teman dekat gitu loh. Tapi biasanya dia melayani untuk seluruh Jerman ya. Seluruh Jerman sampai di luar Jerman juga, seperti saya juga ngirim barang juga sampai ke Swiss, ke Austria, ke Denmark, terus ke sampai ke Südtirol. Südtirol itu bagian utara dari Italia saya kirim. Oh, berarti Gitu. seluruh Eropa bisa ya. Bisa, kecuali Swiss agak susah karena kan Swiss nggak termasuk Eropa Union ya. Jadi sampai sekarang sih di Swiss itu kita ngirimnya ke perbatasan antara Swiss dan Jerman. Di sana ada stasiunnya untuk pengambilan barang orang Swiss di perbatasan Jerman. Jadi ongkirnya juga lebih murah dan nggak perlu pakai surat ini surat itu kan karena kan kalau masuk ke Swiss kan susah barang itu karena kita harus bikin deklarasi barang itu jumlahnya berapa, harganya berapa, karena Swiss kan di luar Eropa, letaknya di Eropa tapi peraturannya di luar Eropa dan kita harus bayar tax ekstra kalau mau kirim ke Swiss. Jadi ribet banget. Jadi saya selalu ngirimnya di perbatasan Jerman karena kebetulan juga Jerman posisi letak negaranya juga berbatasan dengan Swiss. Jadi mereka orang Swiss ambil langsung di pah stasiunnya itu. Gitu. Jadi gini guys, jadi di Jerman kan seringkali vlognya Mbok De juga bilang Eropa, Jerman terutama Swiss itu peraturannya tuh sangat ketat sekali. Jadi walaupun online pun itu juga harus mematuhi peraturan gitu guys. Jadi peraturan di Eropa itu harus dipatuhi ya. Iya memang seharusnya memang kalau kita jual-jualan kayak gini kita harus terdaftar ya. Terdaftar di bagian perpajakan Jerman ya. Saya terdaftar gitu ya. Saya sistemnya begini, saya jual cuma online doang melalui internet aja. Terus kalau sistemnya di saya pembeliannya ini udah order, terus saya rekap orderannya, terus saya kirim bilnya ke email atau ke email PayPal mereka customer, terus customer bayar baru saya kirim barangnya. Jadi kan dan sebelum mereka juga melakukan transaksi juga saya konfirmasi dulu dengan mereka ya, ini sudah benar rekapannya oke, kalau udah benar baru kita proses gitu. Luar biasa guys tuh. Jadi orang-orang Indonesia tuh kreatif sekali, walaupun kita di sini nih jerih payah, ini barang harus semuanya dilakukan sendiri guys. Ini temennya Mbok De ini ibu rumah tangga sebenarnya, tapi dia selain ibu rumah tangga dia juga bisnis bisnis woman juga, dia kerja juga. Jadi ini orang yang berkulit bertulang besi gitu guys. Jadi sama seperti yang Mbok diceritakan gitu. Jadi di sini tuh kerja harus karena biaya hidup itu mahal guys. Jadi ya kita kalau sudah lama di Jerman pasti digembleng ya. Jadi apa aja bisa dilakukan gitu guys ya. Di Jerman itu kan kita yang penting punya semangat bekerja dan tidak di Jerman itu apa yang kita pelajari itu dipergunakan. Kalau di Indonesia itu kan kok kita sampai kuliah sampai S1 S2 aja pun kadang-kadang kita nggak dapat kerjaan dan titel yang kita punya itu dan yang kita pelajari itu misalnya ya
orang kerja di mana di bidang apa gitu bisa kerja di bidang lain lagi. Kalau di Jerman nggak bisa. Kalau misalnya kayak saya ini kan perawat ya, saya perawat di rumah sakit Jompo, dan saya hanya bisa kerja di rumah sakit Jompo gitu. Tidak bisa Saya dicampur-campur. nggak bisa saya kerja di kantin bakery atau di kantin, nggak bisa, sesuai dengan jalur saya gitu. Iya, Sesuai dengan jalur yang saya pelajari. Jadi profesi itu sudah terbagi-bagi gitu ya. Iya. Dan di Jerman itu kita nggak ada istilahnya nyuruh-nyuruh orang. Kita semuanya ngerjain sendiri. Betul. Ya, kita kalau nggak tahu kita cari tahu dan kita kerjain sendiri semua. Nggak ada pakai asisten, nggak ada kita ngasih uang orang yang ngerjain buat kita, nggak ada. Oke. Ya begitu guys. Jadi di sini tenaga itu mahal. Jadi kalau usaha begini udah kita harus bayar orang lagi, ya untungnya di mana guys. Jadi ya semua itu dikerjain sendiri. Ya buat aku sih ya bersyukur juga karena masih ada orang yang bersedia melayani online sehingga keperluan orang-orang Indonesia yang di Eropa ini bisa terpenuhi gitu loh guys. Ini salah satunya Mbok D bersyukur gitu ada sahabat Mbok D yang berusaha sendiri. Bahkan ini kerjaannya banyak guys. Tadi aku lihat di atas tuh ada banyak itu datang, dia harus bongkar satu persatu. Harus ngitung lagi semuanya sendiri gitu guys. Nah ini kayak gini-gini nih nggak dihitung gitu jam kerjanya ya. Enggak. Jadi ya just for fun ya aku rasa. Iya sebenarnya ini just for fun aja. Kalau dihitung-hitung sih begini gitu. bukan kita usaha seperti ini bukan mau cari kaya ya. Iya. Bukan mau cari untung yang gimana-mana. Jadi kan gini ya, saya tuh bikin harga di sini sesuai dengan harga di tempat lain dengan harga di shop-shop Asia yang lain di Jerman. Saya samakan harga dengan mereka gitu ya. Karena gini ya, prinsip saya kalau saya jual terlalu mahal. Ya, sementara kita hidup di zaman internet ya, di mana-mana orang bisa ngelacak harga ya gitu. Jadi kalau saya ngasih harga lebih mahal ya dari di tempat A gitu, terus saya tuh harus bisa ngasih alasan ke customer saya kenapa saya bisa kasih harga lebih mahal. Saya harus bisa jawab ya kan gitu. Jadi nggak ada gunanya kasih harga mahal-mahal. Yang penting barang itu order. Harus ada. Order udah ada, terus harus cepat terjual gitu. Itu yang paling penting gitu. Jadi ya kayak gitulah ya. Jadi kita kadang-kadang kan ya biasalah kalau kita berbisnis pasti ada liku-likunya juga. Kan ada dengan dari sana dengan tempat Mbak ini terlalu mahal segala macam. Loh, kalau memang ada jumpa yang lebih murah di mana di tempat lain silahkan ya kan, semuanya bebas mau belanja di mana, benar nggak? Betul. Bebas di mana mau belanja. Terserah gitu. Terserah masing-masing. Ini hanya pelayanan untuk siapa yang memerlukan. Iya betul. Kalau dihitung-hitung sih kayaknya untung itu susah sekali guys. Itu diperkirakan ya ampun nggak bisa gitu guys. Itu masih bagus kalau uang modal tuh kembali ya. Modal sih pasti kembali. Cuma kalau masalah untung itu kalau jualan warung kelontong ini kan paling 80 sen, 1 euro. Ya, plus minus begitulah. Belum lagi pajaknya nanti. Belum lagi itu belum terbayar jam kerja saya gitu ya. Iya, makanya. Jam kerja saya itu saya nggak pernah hitung sama sekali. Kadang-kadang saya jam 1:30 malam tuh baru tidur kan karena asik ngepek terus bikin renung kan, bikin bill itu di komputer. Semuanya memakan waktu, tapi saya nggak pernah menghitung itu jam kerja saya. Karena nggak bisa dihitung di situ. Kalau dihitung di situ nggak mungkin nggak kebayar jam kerja saya. Jadi saya sebenarnya ini mau have fun aja, fun aja sih sebenarnya. Dan kontak silaturahmi hanya untuk membangun tujuannya sebenarnya sih gini. Tujuan memang untuk menghasilkan juga sih tapi enggaklah berlebihan gitu. Dan yang kedua itu tujuannya sih untuk silaturahmi dengan teman-teman dan punya kontak intermezzo aja dengan teman-teman, khususnya teman-teman yang seluruh Jerman, teman-teman Indonesia gitu. Betul. Yang kadang-kadang kan kita kan ibu-ibu sosialita di Jerman ini kan banyak arisan sana nanti udah diundang ke sana, jadi kan senang aja, happy aja, makan-makan. Ya kenapa tidak ya, saya sambil arisan ya bawa barang mereka ya kan, hitung-hitung ongkirnya kan gratis gitu ya kan, menghemat juga gitu. Ibu-ibu rempong guys. Nah gitu. Nih Mbok D ini pertama kali makan ginian guys, waktu itu pesen juga dari sahabat Mbok D ini. Ini guys, ini di Indonesia pasti orang udah berkenal ya. Pedesnya guys, ya Allah, sampai
bibirnya Mbak De itu jontor. Sampai doer. Tapi enak gitu loh guys. Jadi ini sekali lagi Mbak De bukan mau mengiklankan merek-merek ini ya. Ini pesanan Mbak De yang nggak bisa dibeli di mana-mana gitu guys ya. Ini yang luar biasa Mbak De jauh-jauh ke sini ngambil ini guys. Ini yang paling penting guys. Tempe. Ini kesukaan Mbak De. Karena nyari itu susah guys. Ini aku kesini ya sekalian silaturahmi guys, bukan karena makanan doang. Kalau namanya temen itu harus dirawat juga ya Pak. Harus dipelihara. Dipelihara. Ke ya pertemuan juga harus ada silaturahmi. Iya, biarpun gitu. pandemi kita juga pertemuan harus dijaga silaturahmi. Kalau misalnya di Bayern ya, di Bavaria maksimal 10 orang kalau jumpa di dalam privat gitu ya. 10 orang maksimal. Ya. Tapi bisa aja dalam bulan depan udah berubah lagi. Ya, kita juga udah dua-duanya udah vaksin guys. Jadi nggak usah dikhawatirkan. Kita tuh diharuskan karena kita kerja ya guys ya. Kalau nggak kerja tuh mungkin masih menghindar, tapi kalau kerja itu ada keharusan ya. Iya, vaksin. Iya, jadi harus. Kita nggak bisa menghindar gitu ya. Iya. Begitu guys. Ini dagangannya pengen dilihat dong apa aja tuh yang dijual semuanya di sini. Iya. Jadi tuh komplit juga guys. Walaupun kecil tuh komplit. Ada kecil. nih. Saya nggak banyak-banyak sih ya, belum jenisnya. Banyak, ya bermacam jenis ya, sambal-sambal seperti ada sambal terasi, ada toco, ada sambal cabai rawit, ada sambal apalagi sambal rujak manis, ada sambal petis, ada sambal nasi goreng, ada sambal cabai kuning, sambal jeruk juga ada, sambal udang, sambal pepesan ikan juga ada, sambal bawang, terus ya banyak bermacam noodle ya, mie goreng ya. Iya. Ada yang level 10, level 15, ada yang mie telur juga ada. Ya bermacam ini juga daun jeruk purut ada, bermacam ragam kerupuk-kerupuk. Iya. Ya, terus apalagi ini dari Karangsari, dari merek Karangsari. Sambal ini, pecel guys. Sambal pecel sama gado-gado juga ada. Iya. Terus bermacam ragam kue-kue. Bagi yang suka baking ya, bermacam ragam bahan kue. Betul. Seperti lapis Surabaya, chiffon ya, yang brownies juga ada. Dari chiffon juga banyak macam rasa seperti rasa keju, rasa pandan, juga rasa coklat, rasa vanila juga ada. Terus bumbu-bumbu seperti bumbu bakwan, kremes, banyak macamnya guys. Lumayan guys, dan di atas juga masih banyak. Terus jadi untuk rekan-rekan yang ada di Jerman dan Eropa yang melihat video ini, sekalian ini sponsor untuk sahabat Mbak De. Jadi yang mau pesan tinggal kontak atau bisa disebut apa nama kalau mau online mesti bisa japri aja saya langsung. Nama Facebook saya Eliot ya, nama Facebook saya Eliot. Terus nanti saya bisa share bagi yang melakukan permintaan, bisa saya share link grup Elis Cucina. Nama shop saya adalah Elis Cucina. Itu artinya Cucina itu adalah dapur, jadi dapurnya Eli gitu. Jadi silakan ya yang mau kepo Facebook saya Eliot ya, atau mau pesen barang. Betul. Dari Eli Cucina. Elis Cucina. Elis Cucina. Jadi guys, jangan lupa guys, pakai koma di atas, Elisnya pakai Y, koma di atas pakai S, sampai Cucina tuh Cucina tulisannya. Oke, jadi ini untuk khusus rekan-rekan yang tinggal di Eropa ya. Jadi yang dari Indonesia jangan pesen kejauhan guys. Ini yang khusus bagi orang yang berada di Jerman dan sekitar Jerman, Eropa bagian yang Schengen ya, Eropa Schengen seperti Austria, ya, Holland, Austria, Spanyol, Prancis juga. Kalau ke Skandinavia, ke Denmark juga bisa. Oke, jadi yang di Denmark, yang di semuanya silahkan. Ini barang-barang Indonesia ada guys. Ini juga Mbak De lagi lihat ada pete guys ini. Nih pete kalengan. Secara pribadi Mbak De belum coba, tapi Mbak De mau coba, pasti enak guys. Yang penggemar pete silakan nih, tuh pasti enak guys. Terus ada
teh, yang kangen teh botol sosro, silakan di sini. Lumayan kok guys, makanya dikepoin Facebooknya Eli Cucina. Ya, silakan guys dihubungi. Jadi dagangannya lumayan guys. Jadi apa bisa dilihat di situ, di sini Mbok De nggak bisa ngasih lihat semua tuh. Kelihatan juga di sini ada lagi. Jadi ini cuma contoh-contoh aja. Di atas juga masih ada kardus-kardus yang baru datang yang harus dibongkar guys. Cuma Mbok De juga sebentar lagi harus pulang karena perjalanan lumayan guys, 1 jam lebih. Ini jaraknya nggak deket sih guys sama Mbok De. Tapi karena itu tadi Mbok De datang ke sini bukan karena makanan, kita silaturahmi. Nanti kita mau sedikit icip-icip bakso katanya. Iya, sudah disiapkan bakso merconnya. Ya, Mbak De tukang makan jadi isinya cabe. Bakso merconnya nanti kita bisa bakso tersebut kita bisa praktekkan dengan Mimi yang Mbok De yang mau nanti coba dengan dari produk Eli Cucina sekalian dicoba gitu ya kan. Di review sekalian dites langsung apa suka apa enggak gitu. Nanti Mbok De akan review, nah rasanya tuh gimana sih sambal mercon dia. Serem guys, serem. Tapi ya itulah guys keseruannya. Pokoknya intinya di sini kita nih di Eropa sangat luar biasa, maksudnya masih ada orang yang mau berusaha ya ini usaha online sehingga kita tuh nggak ini guys, maksudnya nggak kekurangan gitu loh. Karena bayangin guys, kita tuh di sini susah kalau mau cari makanan Indonesia. Tapi kalau ada satu orang ya kayak beliau ini usaha kayak gini, ya kita hargai loh guys, respect gitu loh, itu tenaganya luar biasa kan yang dibutuhkan gitu. Kalau di Jerman tuh kata orang kan self standing ya. Self standing itu artinya mandiri, artinya wirausaha sendiri. Dan self standing itu selbst und ständig, sendiri dan terus-terusan sendiri gitu. Betul gitu. Jadi kita tuh pertemuan juga nggak bisa sering-sering guys, kan Mbok De seringkali bilang Mbok De nge-vlog seringkali di rumah sendiri. Karena yang gini guys, mau pertemuan itu agak susah juga ya, karena semuanya sibuk kerja dan kerja lagi, karena biaya hidup tuh di sini mahal guys. Jadi dari rekan yang dari Swiss bilang kan di Jerman itu murah gitu ya. Memang karena tapi tetap aja untuk kita tuh mahal guys, karena kalau dibanding ke Swiss memang lebih mahal biaya hidup ya. Tapi gaya hidup pun berbeda juga guys gitu ya. Tetap aja di sini mahal, jadi kita harus selama nggak sakit kerja dan usaha berjuang gitu guys. Jadi saya mau tambah satu lagi, kalau Jerman mahal ya, kebanyakan di Eropa, seluruh Eropa sih mahal gitu ya, di Eropa Barat ya. Tapi kalau masalah bahan makanan itu Jerman masih termasuk murah. Betul. Dibandingkan dari negara Perancis, negara Holland, negara Austria, negara Italia, Jerman masih salah satu negara yang paling murah untuk bahan makanan. Betul, gitu. betul. Makanan lebih murah. Masih murah. Jerman masih murah. Makanya saya juga jualan di sini juga masih terjangkau, harga-harganya masih terjangkau. Biarpun barang ini asalnya dari Holland, maksudnya ini bahan makanan asli Indonesia ya. Mereka dari Indonesia tuh kirim ke Holland dulu, karena kenapa di Holland itu lebih mudah bahan makanan Indonesia masuk ke Holland, dari peraturan-peraturan pemerintahnya lebih dimudahkan, karena kan di Holland itu kan paling banyak populasinya orang Indonesia gitu. Betul. Jadi tapi kalau udah nyampe ke Holland itu bahan makanan itu lebih mahal harganya. Kadang-kadang saya juga pernah dengar atau komunikasi dengan orang-orang yang berada di Holland sana, orang Indonesia, mereka malah mau belanja ke saya karena mereka lihat kenapa di sini kok lebih murah harga barangnya daripada di negara dia sendiri gitu. Iya, katanya gitu. Saya juga bingung kenapa lo nama saya, kan kamu tinggal di sana. Ya tapi lebih mahal harganya di sana. Bener Mbok De gitu katanya kan. Percaya. Oh gitu ya. Oh iya katanya gitu. Jadi udah disamakan dengan harga di sana gitu. Gitu ya. Kayak gitu jadi begitu guys. Makanya kenapa Jerman tuh masih bersyukur lah ya kita ya, hidup di Jerman, bersyukur banget. Masih murah gitu, masih terjangkau dengan bahan makanan Indonesia, makanan
segala makanan lah, mau Iya. di supermarket Jerman juga kita masih murah. Ya, bukan makanan aja tapi juga bahan apa seperti misalnya kosmetik ataupun odol, sabun apa itu Kosmetik ya tuh. Iya, itu apa namanya tuh ya, shampoo misalnya gitu, odol, shampoo ya untuk kebutuhan kita itu di sini lebih murah di Jerman. Iya. Betul guys, betul. Di sana lebih mahal, di Holland, di Belgia, di Prancis, wah, Swiss apalagi. Iya. Oke guys, ini celotehan seorang pengusaha muda, ibu rumah tangga yang ada di Jerman. Luar biasa guys, Mbok De respect sama beliau karena itu tadi usaha tenaga yang siang malam. Jadi kalau dilihat untungnya berapa, sebenarnya tidak seberapa, tapi dengan kerelaan beliau ini melayani orang-orang yang tinggal di Jerman dan sekitarnya gitu guys. Jadi luar biasa ya. Terima kasih untuk celotehannya dan cuap-cuapnya udah ngambil waktu buat Mbok De. Mudah-mudahan yang menonton video ini terhibur dan terinspirasi. Dan yang tinggal di Eropa silahkan dikepoin, ada channelnya juga ya di YouTube. Dara Aceh dari Jerman. Tapi ya saya belum ada channel ini sih, untuk bisnis baru saya belum ada. Kebanyakan di channel saya sih tentang traveling ya. Saya memang pada dasarnya juga saya suka traveling dan saya punya usaha lain lagi juga. Selain ini juga saya punya biru perjalanan wisata untuk kecil-kecilan, untuk emak-emak di Jerman aja yang nggak berani jalan sendiri, jadi ikut saya gitu. Jadi ini benar-benar pengusaha yang luar biasa guys. Jadi apa aja dilakukan, pokoknya dia dengan kesibukannya gitu loh guys. Jadi luar biasa sekali. Jadi terima kasih yang sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan benar-benar menjadi inspirasi dan kita semuanya bersyukur karena beliau ini mau usaha untuk melayani kita-kita yang tinggal di Jerman dan sekitarnya. Oke, ada kata penutupan, silahkan. Mau salam buat siapa? Ya, buat para YouTuber ya, terutama penggemar Mbok De, silahkan nonton YouTuber Mbok De terus yang bikin surprise terus dalam hidup dia ya. Jadi pasti nggak bosen deh ya. Jangan lupa di-subscribe, di-share sebanyak-banyaknya. Semoga rezeki kita semua lancar, dilancarkan sama Tuhan dan sehat selalu. Ya. Jauh-jauh dari COVID. Dan semoga semua permasalahan COVID ini akan reda dan perekonomian di seluruh dunia juga lebih membaik. Begitu saja. Amin, terima kasih. Oke guys, sampai di sini dulu. Jangan lupa bahagia guys, sehat-sehat selalu dan jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap dijalankan guys ya. Oke, salam blaem dari Mbok De sama sahabat Mbok De yang di Jerman. Dan I love you all. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.